Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan pertemuan 16 yang berjudul Pasar Uang. Sebelum itu kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Salsabila. Halo, aku Maharani. Halo, saya Daniati Maharani. Halo, saya Fani Meliana. Baiklah, kita akan ke materinya. Di negara Indonesia, kehadiran pasar uang atau money market masih terlampau baru apabila dibandingkan dengan negara yang sudah maju. Saat ini, di dalam kemajuan dunia tentang pasar uang, negara Indonesia sendiri sudah mulai turut meningkat meskipun tidak semeningkat kemajuan pada pasar modal atau capital market. Perbedaan yang ada pada pasar uang dan pasar modal ditandai oleh 3 hal. Dari segi waktunya, terdapat barang yang diperjualbelikan, wadah jual beli, dan maksud dari penjual maupun pembeli itu. Selanjutnya, pasar uang bermaksud untuk menyanggupi keperluan modal dalam jangka pendek, misalnya kebutuhan modal kerja. Bagi para investor, maksud dari melakukan pembelian surat berharga di pasar uang adalah untuk mengejar laba yang ada dalam pasar modal, sekaligus laba dalam penguasaan perusahaan. Kehadiran pasar uang yang dilatar belakangi akibat keperluan penting mendapat dana dalam jangka pendek dan hendaknya secepat mungkin dipenuhi. Akhirnya, pasar uang menjadi jalan alternatif untuk perusahaan non-bank, lembaga keuangan lainnya, maupun individual untuk memenuhi keperluannya. Terdapat 6 fungsi pasar uang. Yang pertama ada fungsi prasarana, yaitu sebagai prasarana bagi rakyat demi memperoleh dana dalam jangka pendek untuk kebutuhan modal kerja ataupun kebutuhan lainnya. Yang kedua ada fungsi pengendali. Operasi pasar terbuka yang diselenggarakan melalui pasar uang oleh Bank Sentral Indonesia. Yang ketiga ada fungsi kesejahteraan, yaitu untuk mendorong program pemerataan kesejahteraan rakyat dan menawarkan peluang bagi rakyat dalam keikutsertaannya dalam melalui jual beli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU maupun surat berharga yang lain. Yang keempat ada fungsi penghubung. Sebagai fungsi penghubung, lembaga keuangan dan non-keuangan maupun individual dapat melakukan penjualan dan pembelian terhadap surat berharga dalam jangka pendek yang setara dengan kebutuhannya. Yang kelima, ada fungsi modal, yaitu bagi perusahaan atau individual yang ingin berinvestasi dapat menjual surat berharga tersebut atau yang akan melakukan pinjaman dana dalam jangka pendek dari perusahaan lain. Yang keenam, ada fungsi likuiditas. Kesanggupan suatu perusahaan dalam melakukan pembayaran kewajibannya selama kurun waktu jatuh tempo yang ditetapkan. Sama dengan pasar modal, dalam pasar uang terdiri dari 2 pihak yang mempunyai keterkaitan langsung ataupun tidak langsung. Masing-masing dari pihak memiliki kepentingan dan tujuan masing-masing, yaitu antaranya yang pertama ada pihak yang memerlukan dana bank atau perusahaan non-bank yang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Kriterianya yaitu yang pertama menyanggupi keperluan dalam jangka pendek atau melakukan pembayaran hutang yang akan tanggat jatuh tempo. Yang kedua, menyanggupi keperluan likuiditas. Yang ketiga, menyanggupi modal kerja atau melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan atau membeli persediaan lainnya. Yang terakhir, yaitu menghadapi kekalahan saat clearing yang harus segera dibayarkan. Lalu yang kedua, ada pihak yang menyuntikkan dana pihak yang menyiapkan dana atau pihak yang melakukan penjualan dana oleh bank ataupun perusahaan non-bank dengan maksud sebagai berikut, yaitu pertama, mendapatkan perolehan dari suku bunga tersebut. Yang kedua, menolong pihak yang sedang kesusahan dalam keuangan. Yang ketiga, ada dugaan untuk melakukan laba yang besar dengan waktu yang relatif pendek. Selanjutnya poin kedua yaitu resiko investasi dalam pasar uang. Investor yang ingin berinvestasi pada pasar uang mungkin akan mengalami beberapa resiko. Di antaranya, resiko pertama yaitu resiko pasar atau interest rate risk. Resiko ini berhubungan pada anjloknya nilai suatu surat berharga maupun kenaikan nilai bunga yang menyebabkan investor menghadapi capital loss. Resiko yang kedua yaitu resiko reinvestment. Resiko ini terjadi pada perolehan aset atas finansial wajib diinvest yang berpenghasilan kecil atau bisa disebut resiko yang mengharuskan investor memindahkan penghasilan yang dihasilkan pada bunga kredit atau dari surat berharga ke investasi yang penghasilannya kecil yang diakibatkan anjloknya nilai bunga. Resiko yang ketiga, resiko kegagalan dalam melakukan pembayaran. Resiko ini timbul atas konsekuensi ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajiban yang telah disepakati.
Resiko yang keempat yaitu resiko inflasi. Biasanya kreditur akan mengalami resiko tentang kenaikan harga barang dan atau jasa yang mengakibatkan adanya penurunan kemampuan pembelian atas penghasilan yang diperoleh. Resiko yang kelima yaitu resiko valuta atau currency or exchange rate risk. Resiko ini terjadi pada investor internasional dalam hal mata uang. Kerugian ini dapat diakibatkan adanya perubahan tentang nilai mata uang yang melemah. Lalu resiko yang keenam yaitu resiko politik. Resiko yang terjadi karena keadaan yang harus melakukan pengembalian atas perundang-undangan yang mengakibatkan rendahnya hasil perolehan dari investasi, terlebih timbul kehilangan seluruh jumlah modal dari yang diinvestasikan. Lalu resiko yang ketujuh yang terakhir yaitu marketability atau liquidity risk. Resiko yang timbul karena adanya kesulitan dalam pencairan uang tunai yang diakibatkan oleh barang pasar uang yang sulit untuk diperjualbelikan menjelang tanggal jatuh tempo. Dalam pasar uang, investor melakukan pemilihan dana dengan beragam pertimbangan. Dari penawaran melalui beragamnya surat berharga untuk para investor, investor harus pandai memastikan dari salah satu yang selaras dengan tujuannya. Demikian, surat berharga yang ditawarkan di dalam pasar uang disebut juga barang pasar uang. Sehingga ada beberapa jenis barang di dalam pasar uang yang terdiri dari: yang pertama ada interbank call money. Call money diartikan sebagai pinjaman atau kredit yang secepatnya wajib melakukan pelunasan ataupun pembayaran seandainya usai mendapatkan surat penagihan dari pihak yang menyediakan dana. Yang kedua ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI dapat diartikan sebagai penerbitan atas surat berharga yang dilakukan oleh Bank Sentral. Yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito menjadi salah satu di antara yang ada sebagai alternatif terbaik terhadap bank untuk menyanggupi keperluan dananya dalam jangka pendek. Yang keempat, surat berharga pasar uang, SBPU. SBPU dapat diterbitkan seandainya bank ataupun lembaga keuangan lainnya mempunyai keinginan untuk mendapatkan pendanaan dalam jangka pendek. Selanjutnya diperdagangkan terhadap Bank Indonesia ataupun pihak lainnya. Yang kelima, Bankers Acceptance. Bankers Acceptance berbentuk wesel berjangka jika yang diizinkan akan distempel cap acceptance, yang bisa diperdagangkan di dalam pasar uang sebagai satu di antara yang ada sumber pendanaan dalam jangka pendek. Yang keenam, commercial paper. Surat berharga ini bisa diperjualbelikan oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar uang yang diberikan jatuh tempo kurang lebih dari 1 tahun. Penerbitan commercial paper melalui bank maupun lembaga keuangan lainnya termasuk promise. Yang ketujuh, treasury bills. Penerbitan barang di dalam pasar uang dilakukan oleh pemerintah atau bank sentral menggunakan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Penerbitan treasury bills biasanya atas unjuk menggunakan jumlah terbatas dan harus segera melunasinya terhadap pemegang saham ketika jatuh tempo sudah berakhir. Yang terakhir yang ke-8, repurchase agreement. Wujud dari surat berharga yang diperdagangkan melalui persetujuan secara tertulis yang menjelaskan penjual akan kembali melakukan pembelian terhadap surat berharga itu. Surat berharga yang akan dibeli kembali harus melalui kesepakatan, persetujuan mengenai nominal dan berakhirnya jatuh tempo. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan usaha. Sekarang kita mengerti akan peranan penting pasar uang. Pada titik ini, kita akan melihat sekitar bagaimana dana mengalir melalui beberapa sektor tertentu. Beberapa data aktual digunakan untuk menajamkan pengetahuan kita mengenai proses pembiayaan. Kita akan lihat bahwa lembaga keuangan memainkan peran utama dalam menjembatani jarak antara penabung dan peminjam. Dalam perekonomian perusahaan non-keuangan yang telah lebih dahulu diketahui merupakan peminjam utama modal pembiayaan. Lalu di sini ada tabel yang tertera. Tabel di atas menunjukkan bagaimana dana ditawarkan dan dikumpulkan oleh sektor-sektor utama ekonomi dalam tahun 1993. Rumah tangga merupakan pemberi dana bersih terbesar di pasar uang. Dalam tahun 1993, rumah tangga menyediakan $155 juta dana untuk sektor lainnya. Hal tersebut merupakan kelebihan dana yang ditawarkan
terhadap dana yang dikumpulkan dalam pasar. Dalam istilah ekonomi, sektor rumah tangga merupakan sektor tabungan surplus. Sebaliknya, sektor usaha dan keuangan merupakan sektor tabungan defisit. Tabel di atas mendemonstrasikan sistem pasar uang yang harus tercipta untuk memfasilitasi arus tabungan yang teratur dan efisien, dan sektor ekonomi yang surplus ke sektor yang defisit. Hasil dari periode yang panjang adalah bahwa sektor usaha dan keuangan biasanya bergantung pada sektor rumah tangga untuk membiayai kebutuhan investasinya. Sektor pemerintah, khususnya pemerintah federal, cukup bergantung pada pembiayaan asing. Yang keempat yaitu tingkat pengembalian pasar uang. Di dalam pasar uang, surat berharga seperti saham ataupun obligasi dapat diperjualbelikan oleh pengguna uang semisal pada perusahaan yang akan menjalankan investasi. Dalam melakukan pencarian modal, kebanyakan dari perusahaan tersebut perlu berkompetensi antara sesama perusahaan lainnya. Sepanjang demi mendapatkan pengelolaan yang bermanfaat kepada pemegang saham, perusahaan perlu memberikan penawaran terhadap investor melalui tingkat pengembalian yang masuk akal ataupun alternatif lainnya. Tingkat pengembalian dan alternatif lainnya diketahui dengan biaya kesempatan dana atau opportunity cost of funds. Yang kelima yaitu interaksi antar risiko dan tingkat pengembalian. Sejak tahun 1926, pemberi tingkat pengembalian tahunan yang dilakukan oleh perusahaan Ipsen Associates dari beragam jenis investasi atau pada surat berharga itu tidak sama. Pengembalian tahunan bagi 5 portofolio surat berharga yang berbeda terdiri atas A. Saham biasa pada perusahaan kecil. B. Saham biasa pada perusahaan besar. C. Obligasi korporasi PT TBK dalam jangka panjang. D. Obligasi pemerintah Amerika Serikat dalam jangka panjang. Dan yang terakhir E. Treasury bills. Saham biasa pada perusahaan besar kian berbahaya jika dibandingkan obligasi korporasi, sementara saham biasa pada perusahaan kecil kian berbahaya jika dibandingkan saham biasa pada perusahaan besar. Kemudian, yang keenam yaitu pengaruh inflasi pada tingkat pengembalian pada efek Fisher. Tingkat suku bunga real atau real estate of interest adalah tingkat suku bunga nominal yang dikurangkan dengan tingkat inflasi yang diharapkan selama jatuh tempo surat berharga berpenghasilan tetap. Dengan ini menyatakan peningkatan terhadap daya beli yang diperkirakan oleh investor. Tingkat inflasi akan memiliki pengaruh terhadap tingkat pengembalian nominal yang diperoleh investor atas investasi tersebut. Maksudnya, faktor pengembalian dari investasi ini yaitu agar melindungi investor dari kerugian atas daya beli pada waktu mempunyai investasi. Berikut rumus tingkat suku bunga yaitu KRF sama dengan K ditambah IRP dalam kurung K dikali IRP tutup kurung.